Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pembelajaran pengenalan konsep dasar tes DAP, kemudian tes Baum dan tes HTP. Nah, tes DAP ini adalah tes Draw a Person Test. Kita lihat di sini sejarah singkat dari tes DAP ini adalah pertama kali dikembangkan oleh Karen Markova berdasarkan gambar yang pertama kali digunakan oleh Goodenough pada tahun 1926 yang dinamakan oleh Goodenough Draw a Person Test, dan interpretasinya ini berdasarkan pada kualitas dan jumlah detail dari gambar. Aspek yang diukur dari tes DAP itu adalah imajinasi. Imajinasi ini dapat dilihat dari bagaimana bentuk gambar yang dibuat oleh subjek. Nah, emosi ini adalah keadaan emosi yang dapat dilihat dari tekanan garis dan shading dari gambar. Dinamisme ini dapat dilihat dari totalitas gambar subjek. Nah, reality function ini adalah bagaimana subjek berfungsi pada lingkungan dia di sekitarnya. Tes Baum. Nah, tes Baum ini adalah pertama kali dipergunakan sebagai alat diagnostik oleh Emil Joker tahun 1928 di Zurich, di mana dipakai sebagai alat seleksi untuk pekerja-pekerja di perusahaan. Kemudian ini juga diperbaiki oleh Goodenough dan diinspirasi bahwa pohon dapat dipakai sebagai alat untuk mengetahui sesuatu tentang kepribadian yang dikemukakan oleh Henry. Nah, tes Baum ini adalah tes menggambar pohon. Aspek yang diukur dari tes Baum atau tes menggambar pohon ini adalah imajinasi, bisa kita lihat dari tes menggambar pohon, kemudian juga emosi, dinamisme, dan reality function. Tes DHATP itu adalah T House Tree Person, itu adalah tes rumah, pohon, dan orang. Pertama kali ini adalah dikembangkan oleh Beck dan Hamer pada tahun 1969. Kemudian menurut Beck dan Hamer, ini selain gambar sosok manusia, gambar rumah dan pohon juga cenderung dikaitkan dengan aspek yang relevan dari kepribadian seseorang. Jadi ada dua fase di dalam tes HTP ini, yaitu kreativitas nonverbal, kemudian juga integrasi gambaran masa lalu. Aspek yang diukur dalam tes HTP itu adalah gambaran sebagai potret diri, kemudian juga bisa mengukur kecerdasan dari sudut pandang informasi perspektif. Nah, kemudian setiap gambar membangkitkan asosiasi sadar dan tidak sadar. Kemudian juga dapat melihat emosi, lingkungan masa lalu dan saat ini. Nah, kepribadian yang lebih dalam lagi. Jadi, tes HTP ini juga dapat mengukur sesuatu yang ada di dalam diri seseorang. Nah, testi akan menunjukkan indikasi tertentu seperti misalnya menunjukkan emosi tertentu dengan menghapus secara berlebihan dan menggambar secara ulang atau menggambar sesuatu yang menyimpang atau aneh. Nah, jadi dari gambar itu bisa kita lihat emosi atau sesuatu tindakan subjek dalam menghapus yang secara berlebihan dan berulang. Kemudian juga menyajikan gambar yang detail ini menghilangkan bagian gambar atau menolak menceritakan gambar secara detail. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pengenalan konsep dasar tes DAP, tes Baum, dan tes HTP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.